Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika komputasi. Di sini pada pertemuan kedua kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemrograman. Adapun outline atau materi yang akan disampaikan pada pertemuan kedua ini ialah mengenai variabel, kemudian mengenai tipe data, dan juga ada variabel multinilai dan juga operator. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah variabel. Jadi variabel itu didefinisikan sebagai suatu wadah atau kontainer yang menampung nilai-nilai. Jadi itu menurut Goodrich dan kawan-kawan pada tahun 2013. Jadi variabel di sini itu adalah diumpamakan adalah suatu wadah atau kontainer Jadi suatu mangkok, kita ibaratkan suatu mangkok yang diisi suatu benda Benda itu adalah nilai Jadi suatu kontainer atau wadah yang bisa menampung nilai. Nah, nilai-nilai itu maksudnya apa? Nanti kita lihat setelah ini. Jadi analoginya aja dulu seperti itu Jadi nanti kita tangkap bahwa variabel itu adalah suatu wadah yang bisa menampung suatu nilai. Berikutnya contoh Jadi ada nilai X sama dengan 10. Nah, nanti dalam komputasi fisika kita akan banyak melihat bentuk-bentuk seperti ini Nah, bentuk seperti ini kita ibaratkan adalah fungsi matematika. Karena kita dalam fisika, solusi fisika itu kan selesaikan dengan cara matematika. Makanya kita banyak akan menggunakan bentuk seperti ini. Contoh X sama dengan 10 Nanti kita tuliskan ke dalam suatu pemrograman Python Kita tuliskan seperti ini. Itu kita lihat dulu Jadi tanda sama dengan ini itu ada itu setelah variabel. Jadi X ini adalah variabel Apakah harus X? Variabel itu nanti kita lihat ada aturannya nggak harus X bisa A, B, C bentuknya, atau suatu kata suatu kalimat tapi ada ketentuannya nanti itu boleh Jadi di depan ini adalah variabel. Kemudian setelah variabel ini yang sama dengan ini itu adalah operator Jadi operator atau dalam hal ini adalah operator pemasukan atau assignment operator. Nanti kita pelajari Jadi yang ini operator assignment pemasukan. Jadi kita memasukkan suatu nilai. Jadi 10 ini adalah nilai 10 adalah nilai, kita masukkan ke dalam variabel X dengan operator sama dengan Jadi kalau di atas itu dibaca sebagai nilai 10 yang dimasukkan ke dalam variabel X bukan X itu sama dengan 10. Jadi kalau kita baca dalam bahasa pemrograman sebenarnya yang nilai 10 ini kita masukkan ke dalam suatu variabel Nah, variabelnya adalah X Nah, bisa macam-macam variabelnya. Nah, bentuknya. Nanti nilainya juga bisa macam-macam, operatornya juga bisa macam-macam. Nanti ada aturan tertentu yang kita bisa sesuaikan agar pemrograman kita lebih efektif. Baik, itu Jadi kalimat pertama, kata pertama, bentuk pertama yang kita tuliskan di awal itu adalah sebelum operator itu adalah variabel dan setelah operator itu adalah nilai. Di sini kita lihat aturan penamaan variabel. Jadi kita bisa membuat suatu variabel dengan nama tertentu Jadi variabel itu tidak boleh memiliki kalimat yang sama dengan kata kunci atau keyword. Nanti kita lihat ada listnya. Keyword yang di dalam Python itu sudah ditentukan dalam aturannya, jadi tidak boleh melebihi mengetikkan ulang kalimat-kalimat yang ada dalam keyword Jadi kita bisa membuat suatu variabel. Jadi contohnya X Tadi yang saya bilang juga boleh bentuknya kalimat atau kata Nah, kalau kalimat tidak boleh yang ada dalam keyword. Nanti kita lihat. Kemudian bentuk huruf atau kalimat Tadi X itu bentuk huruf atau kalimat Nah, kalau angka boleh nggak? Angka itu ada aturannya Nanti kita lihat di bawah tuh ada Yang ketiga, menggunakan underscore untuk memisahkan kata Jadi kalau dalam bentuk kalimat misalkan nilai kuliah, misalkan nilai kuliah gitu Nah, kalimat itu kalau kita tuliskan dalam Python itu tidak boleh dipisah dengan spasi Jadi kita perlu suatu penanda. Jadi nilai kuliah itu tidak boleh dipisah. Jadi harus ada yang disambungkan. Nah, kita biasanya menyambungkannya dengan underscore garis bawah gitu. Jadi nilai underscore
kuliah gitu sama dengan ya misalkan. Nah, itu bentuknya seperti itu. Jadi tidak boleh dipisah dengan spasi ya, karena nanti akan terjadi error. Oke. Kemudian yang keempat, tidak sama dengan variabel lainnya. Nah, kalau teman-teman sudah menuliskan variabel di awal itu adalah X ya. Nah, boleh nggak kita menuliskan lagi dengan nilai X? Sebenarnya boleh aja, tapi nanti akan bentrok atau error ya. Nah, yang paling mudah adalah kalau kita punya variabel yang bentuknya sama, misalkan X ya. Saya mau nilai X semua. Oke, kalau gitu lebih mudah kita beri ciri yang keduanya aja. X-nya itu kita bagi misalkan 10, X-nya ada 10, berarti X1 kita tulis ya X2, X3, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi boleh duplicate variabel, tapi kita identifier-nya lebih detail ya. Tambahkan nilai 10 atau underscore berapa gitu ya. Nah, kemudian aturan berikutnya, apakah boleh dengan angka? Ya, apakah boleh dengan angka? Boleh, tapi tidak diawali dengan angka. Maksudnya gimana? Yang X tadi ya, saya mau bikin Pak, jadi 1 underscore X, 2 underscore X, itu nggak boleh. Jadi yang boleh adalah X underscore 1, X underscore 2 gitu. Jadi, atau X1, X2, atau 1X, 2X itu nggak boleh. Diawali dengan angka tidak boleh. Jadi harus diakhiri, angkanya itu diakhiri oleh suatu kata ya, atau bentuk huruf ya. Itu tidak boleh di awal. Kenapa? Nanti error ya. Jadi error juga. Jadi kalau teman-teman terjadi error ketika bikin variabel dimulai dari angka, itu karena memang tidak boleh di aturannya ya. Oke, yang kelima seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan fungsi built-in. Ini juga sama dengan keyword. Dia ada suatu kalimat yang masuk ke dalam sebagai built-in ya. Ini nggak boleh juga. Jadi ada kata kunci, ada built-in. Ini tidak boleh juga. Oke. Kita lihat contohnya di sini. Nanti teman-teman akan praktikkan di praktikum ya. Jadi saya punya nilai X di sini. Itu adalah, ini bukan nilai ya. Ini variabel X di sini. Sama dengan 10 tadi ya contohnya. Dan kita bisa bikin seperti ini. Variabel nilai. Ya, nilai sama dengan 90. Jadi variabel nilai itu adalah variabel sama dengan operatornya, dan nilainya adalah nilai yang kita masukkan adalah 90. Jadi kita memasukkan nilai 90 ke variabel nilai ini. Nah, kalau ini gimana? Ini N kecil, N besar. Nah, kalau tadi kan ada aturan di mana tidak boleh sama ya. Nah, kalau kita tuliskan kalimat nilai di sini dan nilai di sini kan, kalau artinya kan sama ya, dalam kata bahasa manusia itu kan artinya sama ya, nilai. Cuman cara penulisannya aja berbeda. Yang di sini N kecil, yang di sini N besar. Nah, tadi aturannya tidak boleh Pak. Apakah ini tetap diperbolehkan atau tidak? Oke. Aturan ini ya, kita lihat di sini. Kalau dalam bahasa komputasi, nilai bentuk besar dan kecilnya suatu kalimat atau bentuk huruf itu memiliki arti yang berbeda. Jadi N kecil dan N besar di sini itu artinya berbeda. Jadi kalau teman-teman boleh bikin kalimat bentuknya seperti ini. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan bingung. Kalau saya bikin nilai yang satu tanpa bikin 1, 2, 3 misalkan nilainya harusnya bentuk nilainya banyak nih. Ada nilai A, nilai B, nilai C gitu ya. Nah, sekarang saya cuma ganti aja deh yang ini N besar gitu ya. Ini N kecil, N besar, kemudian saya kombinasiin deh N besar, ada L besar, ada I besar gitu kan, dalam satu kalimat. Jadi saya bisa bikin variabel yang berbeda nih. Ini sebenarnya dalam komputer, dalam pemrograman kita ini berbeda ya. Yang N kecil ini, N besar ini, dan N yang misalkan N besar, L besar, dan I besar ini dianggapnya berbeda. Nah, tapi nanti pada praktiknya teman-teman akan bingung. Ya, tadi saya nuliskan yang 90 tadi nilainya itu di variabel yang mana ya? Yang N kecil atau N besar ya? Nah, ini karena kita akan banyak memakai variabel-variabel ini dalam pemrograman kita setelahnya. Jadi usahakan jangan blunder di awal. Nah, kalau teman-teman blunder di awal, kita bikin seperti ini nanti bingung. Tadi 92 itu saya tuliskan variabel yang mana ya? Yang besar apa yang kecil ya? Gitu ya. Jadi lebih baik kita bikin
depannya misalkan nilai 1, nilai 2, nilai 3, kan itu lebih mudah ya. N-nya kecil semua deh, N-nya kecil semua. Saya kasih identifier di belakangnya aja. Nah, nilai 1, nilai 2, nilai 3 gitu. Ya, boleh pakai spasi, boleh enggak. Underscore atau enggak. Ya, biar mempermudah kita pembacaan. Saya biasanya pakai underscore supaya mudah pembacanya aja ya. Nah, nilai underscore 1, nilai underscore 2 gitu ya, daripada kita tuliskan seperti ini nanti bingung ya. Oke. Nah, kalau suatu kalimat panjang boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya bentuknya seperti ini. Nilai underscore rata underscore rata ya, tidak boleh strip ya. Karena strip itu tidak dianggap sebagai variabel ya. Nanti dia adalah fungsi ya, atau operator juga nantinya ya. Jadi tidak boleh. Jadi nanti kalau tuliskan rata strip ya, minus gitu rata, nanti minus ini dibacain sebagai operator, jadi akan error nanti. Jadi kita bikin rata-ratanya underscore aja sama dengan 95 misalkan seperti itu ya. Nah, tadi tidak boleh menggunakan angka di awal ya. Kenapa? Nah, seperti ini contohnya. Jadi 90 underscore persen. Nah, ini akan terjadi error nih ya. Walaupun kita bikin identifier mau ini dihapus 90 kemudian persen juga itu error ya. Nah, nanti tanda errornya seperti apa nih? Di bawahnya itu akan ada identifier seperti ini ya. Ini tanda bahwa ini tidak bisa digunakan karena memang aturannya tidak memperbolehkan suatu nilai di awal ya, karena ini nilai ya. Nilai bentuk angka itu adalah nilai. Nah, yang boleh seperti ini, persen underscore 90. Jadi yang 90 ini nggak dianggap nilai. Jadi benar-benar identifier dari suatu variabel. Jadi identifier itu adalah kode setelah variabel itu diketikkan. Jadi kita bisa tahu, oh ini variabel A, A1, B, B1 seperti itu ya. Nah, ini yang diperbolehkan. Ini contohnya, nanti teman-teman kita coba praktekkan di praktikum ya. Oke, ini adalah kata kunci keyword ya yang tidak diperbolehkan digunakan dalam variabel ya. Contohnya ini ya, n. Kalau teman-teman ketikkan n sama dengan 11, ini nggak boleh, nanti error karena ini adalah keyword. Ya, ini dan seterusnya, silakan ini dibaca aja ya. Dan ini juga ya, all, any ya, ASCII ini tidak boleh juga, ini adalah built-in ya. Jadi kalimat dalam built-in ini tidak boleh digunakan dalam variabel, nanti error ya. Oke, silakan dibaca aja detailnya apa aja yang tidak boleh digunakan ya. Berikutnya adalah tipe data ya. Jadi setelah tadi variabel, kita akan coba mempelajari tipe data. Jadi tipe data ditentukan ketika programmer memasukkan nilai ya. Jadi nilai yang tadi ya 90, kita lihat tadi ada nilai ini ya. Yang ini nilai ya. Nilai ini kita bisa kategorikan sebagai tipe data. Tipe data itu apa aja nanti ya. Jadi tipe data ditentukan ketika programmer memasukkan nilai ya, input yang berada setelah operator dimasukkan atau sama dengan. Jadi nilai itu setelah operator ya. Nah, nilai ini memiliki tipe datanya sendiri-sendiri ya. Jadi tipe data yang tadi 90, 80 nilai itu ada tipe datanya masing-masing ya. Jadi nggak harus angka, kan tadi kan angkanya 90. Boleh nggak masukkan kalimat? Boleh. Nah, itu termasuk tipe data yang lain. Nah, tipe data yang lain itu harus kita pahami dulu bentuknya, agar kita paham cara mengetikkannya dengan baik dan benar ya. Oke. Nah, kalau terdapat 4 jenis tipe data dalam Python ya. Yang pertama number, kedua string, ketiga boolean, dan yang keempat none ya. Ini berdasarkan Nagar S 2018 ya, bukunya ya. Nah, kemudian tadi numbers ini pasti jelas ya. Nanti kita lihat satu-satu ya. Sebenarnya ini numbers jelas, yang tadi kita lihat itu semuanya numbers ya. String, boolean, dan none nanti kita lihat ya setelah ini. Jadi ada 4 tipe data ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama kita lihat itu adalah number ya. Jadi tipe data number merupakan kelompok tipe data yang digunakan untuk menangani inputan numerik
di dalam Python. Jadi number itu ya dari kalimat bahasa Inggris sih berarti artinya angka ya. Angka itu berarti hubungannya dengan nilai suatu numerik ya. Numerik itu apa? Tadi 90, 80, 100 itu semua adalah bentuk numerik ya. Angka. Jadi sebutnya numbers ya. Dia adalah tipe data numbers. Oke. Nah, tipe data numerik itu dibagi lagi nih. Ada 3 jenis. Jadi number itu dibagi lagi nih, ada 3 jenis. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Karena nanti cara mengetikannya berbeda ya. Cara mengetikannya dalam komputasinya itu dalam Python-nya itu berbeda. Oke, kita lihat di sini ada integer, ada float, ada complex ya. Kita lihat ya, jadi tipe data number itu 3 itu kita lihat. Yang pertama adalah integer, digunakan untuk menangani masukan numerik yang berupa bilangan bulat ya. Ya, ini yang bisa kita ketikkan aja. Kalau kita mau masukkan nilai 1 itu kita ketikkan angka 1, 2, 2, minus ya, negatif tinggal tambahkan angka negatif di depannya. Ya, negatif 1, negatif 3, negatif 100.000 dan seterusnya. Ini bilangan bulat. Jadi integer itu adalah bilangan bulat. Oke, tinggal diketikkan aja angkanya di bilangan bulatnya. Oke, ini yang perlu diketahui. Nah, kenapa penting? Karena kalau dalam bahasa pemrograman lain itu integer, definisi tipe data number integer itu harus diketikkan integernya, int di depan ya, karena benar-benar harus definisikan bahwa angka nilai ini tuh benar-benar integer atau bukan yang nilai yang lain gitu ya. Jadi itu bahasa pemrograman lain ya. Kalau di Python tuh kita hanya perlu tahu kalau bilangan bulat itu masuknya integer, jadi cara mengetikannya ya kita ketikkan aja angkanya seperti tadi ya. Oke. Nah, kemudian tipe data yang berikutnya selain dalam bentuk bulat desimal, tipe data integer ya, kita juga masih belajar di integer, juga dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan dalam bulat basis yang lain seperti berbasis 2, bilangan binary ya. Nah, bilangan integer juga kita bisa bikin dalam bentuk bilangan binary ya, seperti ini ya, 0B10 ya, berbasis 8, bilangan oktal ya. Jadi 0O ya, kalau biner itu bilangannya ada tulisan B-nya di sini, oktal di O dia 1 0, kemudian berbasis 16 bilangan heksadesimal ya. 0x 10 ini sebenarnya jarang kita gunakan, tapi di dalam komputasi nanti di instrumentasi banyak ya. Tapi di kita nanti kita nggak banyak menggunakan berbasis bilangan bulat lainnya seperti ini, enggak. Bilangan bulat yang umum aja yang tadi ya, 0, 1, 2 ya. Oke. Nah, kemudian kita contohkan di sini cara mengetikannya. Kalau mau bikin bilangan bulat ya berarti seperti ini. Variabelnya A ya, saya bikin A, B, C, D. Di sini variabelnya yang A itu kita masukkan nilai 10 ya. Nah, yang B itu kita masukkan bilangan biner, di sini 0B10, dan yang C bilangan oktal, kemudian D heksadesimal ya. Nah, kalau kita print ini adalah perintah untuk menampilkan variabel ini. Jadi kalau kita jalankan perintah untuk menampilkan nilai pada variabel A, B, C, dan D. Ya, jadi kita ketikkan seperti ini, print variabel A, B, C, dan D, nilainya itu apa aja. Nah, kita ketikkan tipenya untuk variabel A, tipe untuk variabel B, dan tipe variabel C dan D ya. Nanti akan muncul bahwa yang A ini adalah bilangan integer tipenya ya. Jadi kalau kita mau jelas, jadi si Python ini udah cerdas ya. Jadi kita bisa tahu dengan cara mengetikkan aja. Nanti kalau bahasa pemrograman lain, sebelum 10 ini harus didefinisikan integer atau bilangan lain ya, floating ya, atau heksadesimal atau apa, dia harus diketikkan int, misalkan int 10, karena kalau tidak diketikkan dia bingung si programnya. Nah, kalau Python sudah cerdas, dia sudah bisa mendefinisikan secara langsung bahwa yang kita ketikkan seperti ini bahwa dia adalah bilangan bulat ya, atau integer ya. Nah, ini integer juga tapi dia biner ya. Ini oktal dan ini heksadesimal. Seperti itu, nanti kita coba di praktikumnya, tapi cara menjalankannya seperti ini ya. Nah, kemudian tipe data number yang lain ya, itu tipe data float ya.
Jadi tipe data float digunakan untuk menangani bilangan pecahan. Tadi kan bilangan bulat ya, tanpa ada koma. Nah, sekarang kalau dengan koma disebutnya sebagai bilangan pecahan. Itu dicirikan dengan koma ya, dengan titik. Itu adalah kategorinya adalah number yang bentuknya adalah float ya. Jadi ada integer, ada float. Nah, ini juga banyak ya yang akan kita gunakan di dalam komputasi kita karena umumnya bilangannya pasti float ya. Nggak mungkin kalau dalam fisika itu perhitungannya bulat, pasti ada angka komanya ya untuk menyatakan keakurasian perhitungan kita. Nah, di sini bentuknya seperti ini 3,14 3.14. Ini maksudnya 3.14 itu komanya ya. Ya, atau ini contoh lainnya. Jadi kalau kita bikin nilainya banyak, jadi dalam komputer kita itu ini disetting di komputernya masing-masing. Mau komanya itu dalam bentuk titik atau koma seperti ini. Nah, kalau titik berarti kita tuliskan 3,14 itu titik ya. Yang koma ini adalah jenis bilangan lainnya ya. Jadi ini berbeda nih, 3,14, kemudian ada 2,15 dan ada 0,1. Ya, jadi kalau kita urutin ke bawah ini 3,14, 2,15 dan 0,1 itu adalah bilangan atau number, tipe data number yang jenisnya adalah float. Oke. Sekali lagi, bentuk titik dan koma tergantung settingan dari komputernya. Mau dia titik, mau dia koma seperti ini tergantung settingan komputernya karena beda-beda ya. Nah, kalau di saya biasanya pakainya titik ya untuk float ini. Oke. Kemudian tipe data number ya. Tipe data float ya yang tadi kita pahami bahwa dia adalah bentuk desimal. Dia memiliki batasan, artinya tidak semua nilai dapat ditampung ke dalam variabel. Maksudnya batasan apa? Tadi kan 3,14. Nah, 14 itu kan dua desimal dua angka di belakang koma ya. Nah, bisa nggak sampai ratusan ribuan? Nah, ini yang disebutnya sebagai batasan. Tidak bisa karena ada batasannya ya. Nah, dalam fisika ini sangat penting. Kenapa? Karena semakin komanya semakin detail, kita bisa tahu keakurasian perhitungan kita. Ya, semakin banyak komanya itu akan semakin, atau bilangan atau angka di belakang koma semakin banyak, itu akan semakin menunjukkan keakuratan perhitungan kita. Nah, namun di dalam komputasi itu dia ada batasannya. Nah, inilah yang akan disampaikan ya, penting banget ya, bahwa nilai float itu lebih besar dari ini ya, 1,8 kali 10 pangkat 398. Jadi paling besar tuh ini nilainya. Ya, paling besar ini tidak bisa melebihi ini. Ini berapa banyak nih ya nolnya ya. Ini kan 1,8 kali 10, 10-nya itu nolnya banyak sekali ya, tapi batasannya di 398 ya. Nolnya itu banyak ya. Nah, kalau lebihi 398 atau nolnya banyak ini ya, sampai 398 itu akan dikategorikan sebagai infinite nanti. Tidak hingga ya. Jadi kalau perhitungannya menghasilkan bukan koma ya, nol ya, ribuan, jutaan, triliunan ya, sampai nilainya nolnya itu sampai menyentuh 398 paling belakangnya dan lebih, maka dikategorikan sebagai nilai infinite nantinya dalam komputer. Dia nggak akan bisa membaca lagi ya. Dan jika lebih rendah dari 5 kali 10 pangkat minus ya, ini 0,000 sekian ya, sampai 324 ya, belakang komanya sampai sekian, itu akan memberikan nilai output 0 ya. Jadi saking kecilnya dia dikategorikan sebagai 0, saking besarnya lebihi 398 dia akan infinite. Kurang dari 324 dia sebagai 0 ya, lebih besar dari 324 ya minusnya ya, dia akan dikategorikan sebagai 0. Jadi ini ada batasannya ya. Batasannya ini ya dalam perhitungan komputasi. Oke, kita coba nanti jalankan listing program ini. Misalkan variabel E 0, nah bentuk 0, ini itu artinya di depannya itu 0 ya. Boleh nggak sih nuliskan seperti ini? Boleh, tapi kalau kita blank seperti ini artinya kita menuliskan 0,0 ya. Nah, kemudian kita tuliskan titik 1 di sini. Ini boleh nggak kita tuliskan seperti ini? Boleh. Nanti yang di depan blank ini adalah 0 ya. Jadi misalkan titik 2, titik 3, titik 4, titik seterusnya ya, itu berarti kita tuliskan 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Jadi kalau mau menghemat, jadi tujuan dari mengetikkan seperti ini kita diperbolehkan
untuk menghemat waktu aja ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan 0 berulang kali ya. Efisiensi aja. Efisiensi dari pengetikan. Yang ini juga ya 0,0 jadi nggak perlu diketikkan seluruhnya ya. Jadi efisiensi aja. Oke. Yang ini juga ya berarti artinya 0,4 kali. Nah ini adalah 10 ya. 10 pangkat 7 ya. 4 kali 10 pangkat 7 ya. 10 pangkat 7. Oke. 1 juta 10 juta berarti ya. Dikali 10 juta ya. Oke. Nah ini 4 kali 10. Nanti ditulisnya bilangannya bentuknya seperti ini. Yang ini 4, ya 4, 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Minus 4 berarti minus 10.000 ya. Oke. Berarti 4,2 dikali dengan 10 pangkat minus 4 ya. Yang ini 1,79 dikali 10 pangkat 308. Nanti kita lihat yang lebih dari, tadi kan tidak boleh lebih dari ini ya 398. Nah kalau lebih besar daripada itu apakah tulisannya infinite atau tidak, nanti teman-teman bisa coba aja ya. Lebih kecil juga akan seperti itu apa tidak. Ini contoh-contohnya penulisan ke dalam Python ya, bentuk datanya ya. Nanti di print, nanti bisa kelihatan tipe datanya apa aja. Oke. Nah berikutnya masih di tipe data number, itu ada tipe data kompleks ya, digunakan untuk menangani variabel dengan nilai yang memiliki bilangan kompleks ya, bilangan imajiner ya. Bilangan kompleks itu contohnya i sama dengan akar minus 1 ya. Jadi untuk mendefinisikan tipe data kompleks ya, ini biasanya banyak di matematika, bilangan data kompleks ini ya atau imajiner ya, dalam Python terdapat format yang harus dipenuhi. Jadi bentuknya seperti ini, bilangan real ditambah dengan bilangan imajiner ya. Jadi bilangan kompleks itu harus ada bilangan realnya ya ditambah dengan bilangan imajinernya ya. Ada variabel imajinernya di sini. Variabel i, j, k ya. Itu matematika ya, teman-teman sudah mempelajari pastinya ya. Jadi bentuknya kompleks itu harus seperti ini. Harus ada bilangan real dan ada bilangan imajiner. Jalankan listing program. Nah, ini contoh bilangan kompleks ya. Tadi ya ada bilangan real dan ini bilangan imajiner. Ini kompleks ya masuknya ya. Jadi 5 real ditambah dengan 6j ini adalah imajiner. Jadi nanti kalau teman-teman ketikkan tipe datanya, nanti tulisnya adalah bilangan kompleks ya. Oke. Nah, tipe data yang berikutnya adalah string ya. Tadi number kita sudah selesai. Nah, berikutnya adalah string ya. Tadi number itu jadi kalimatnya, number itu angka. Nah, string ini ya digunakan untuk menangani nilai dalam variabel yang menggunakan Unicode. Oke, nanti kita lihat Unicode itu apa. Jadi jenis tipe data ini digunakan untuk menampilkan kalimat secara utuh ya. Jadi tipe data yang digunakan menggunakan suatu kalimat ya. Tadi kan angka ya, number itu angka 90. Boleh nggak kita masukkan kalimat? Boleh. Nah, kalimat itu disebutnya sebagai string di sini ya. String atau kita menggunakan Unicode. Unicode itu adalah tadi underscore ya. Kemudian Unicode di sini adalah kutip ya. Unicode di sini adalah kutip. Jadi tipe data string ini harus menggunakan Unicode dalam bentuk kutip ya. Karena kalau tidak menggunakan kutip, tipe data string ini dia akan error ya. Oke. Jadi ini kita menampilkan bentuk kalimat ya dalam disebutnya sebagai string. Contohnya, nah di sini definisi dulu 3 cara untuk mendefinisikan string itu dengan Unicode. Tadi Unicode-nya kutip itu bisa petik 1, petik 2, petik 3 juga boleh. Jadi macam-macam bebas ya. Sama nggak? Sama aja. Mau ketik 1, petik 2, petik 3 ya. Mungkin nanti ada peruntukan lainnya ya, petik 3 itu, petik 2 juga ada, tapi secara umum bisa kita gunakan 1, 2, atau 3 ini. Jadi Unicode-nya ya. Nah, contohnya nih, saya mau mengetikkan variabel str1 ya, itu tanda petik 1 ya. Nah, ini kalimat kan ya, bukan angka ya, atau di sini sebutnya sebagai jenis tipe data string ya, bukan numbers ya. Nah, ini boleh 1, boleh 2 ya, atau 3 bisa seperti ini ya, tanda petik 3. Jadi kita bisa turun ke bawah biar rapih. Misalkan kita kalimatnya terlalu panjang sampai ke kanan, nah kita bisa tuliskan seperti ini stringnya.
Jadi kutip 3, kita enter ke bawah biar rapi. Nanti kalau kita print ya, nanti kalimatnya sama semua nih. Tanda petik ya, tanda petik 2, tanda petik 3. Ini kalimatnya walaupun kita enter ke bawah, nanti kalau kita print dia akan tetap ke kanan dia, rapi. Nah, ini adalah contoh tipe data string yang kita gunakan dalam Python ya. Oke. Jadi itu tadi tipe data string. Nah, berikutnya ini yang banyak juga akan kita gunakan tipe data boolean ya, bacanya boolean. Itu adalah logika. Jadi boolean ini adalah tipe data logika. Nilainya adalah yang akan dimasukkan, yang maksudnya sebagai logika itu adalah nilainya benar atau salah ya, true atau false ya. Jadi penggunaan tipe data ini akan banyak digunakan dalam penerapan percabangan atau perulangan. Nanti ini maksudnya percabangan perulangan adalah alur logika pemrograman. Nanti kita akan belajar ke depannya mengenai alur logika percabangan dan perulangan. Dan tipe data yang digunakan biasanya adalah boolean, true atau false nanti hasilnya. Hasilnya ya, tapi bentuknya nanti kita lihat ya, tipe data boolean. Nah, yang tadi boolean kita skip dulu, nanti kita akan pelajari banyak di alur logika pemrograman ya. Nah, tapi yang berikutnya adalah tipe data none ya. Jadi digunakan untuk merepresentasikan variabel yang tidak ada nilainya. Oke, tidak ada nilainya. Jadi saya garis bawahi bahwa sini tidak ada nilainya. Fakta penting yang perlu diketahui terkait tipe data ini adalah none itu tidak sama dengan nilai false. Jadi nanti tadi kan ada boolean ya. Boolean itu ada true, ada false ya, atau ada benar, ada salah. Jadi none itu bukan berarti salah. Dan none itu tidak sama dengan nilai 0. Jadi 0 itu berarti bukan none ya. None itu benar-benar tidak ada nilainya. Nah, bukan berarti kalau kita bikin string tadi kan harus pakai kutip, dia kosong seperti ini, bukan. Ya, jadi nilai none itu tidak akan dihitung ya dalam perhitungan nantinya. Nah, itu kita sebagai tipe data none. Nanti cara mengetikkannya juga ada ya. Nah, yang penting kita paham dulu boolean dan none ya seperti apa. Jadi boolean itu hanya hasilnya adalah true dan false nanti ya, pilihan ya. Kemudian none ini itu tidak ada nilainya ya, bukan berarti 0 ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis tipe data ya. Tadi ada numbers, string ya, boolean dan none ya. Nah, yang biasa digunakan itu cuma 2 biasanya ya. Itu adalah number ya, angka, dan string ya, kalimat. Dan boolean juga sering juga digunakan, tapi digunakannya di alur pemrograman. Dan none itu untuk mendefinisikan angka suatu nilai yang tidak ada bentuknya ya, atau tidak ada nilainya, bukan berarti 0 ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke variabel. Tadi variabel umum, dan sekarang ada yang sebutnya sebagai variabel multinilai. Nah, variabel yang tadi saya tunjukkan, X sama dengan 10 ya, X sama dengan 90. Nah, 90, 10 itu kan nilainya tunggal ya, 1. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih kita memasukkan nilai lebih dari 1? Boleh. Disebutnya sebagai variabel multinilai ya. Jika terdapat suatu variabel lebih dari 1 nilai, maka metode yang digunakan ada 4, yaitu kita bisa menggunakan metode list, tuple, set, dan dictionary. List dan tuple ini cuma beda tanda ya. List dan tuple beda tanda. Ada kurung kotak seperti itu dan kurung yang kurawal ya. Jadi beda. Dan definisinya beda. Walaupun beda tanda tapi definisinya juga berbeda. Jadi list dan tuple ini beda. Set dan dictionary nanti kita lihat ya bentuknya seperti apa. Yang umum digunakan biasanya list dan tuple ya. List dan tuple untuk variabel multinilai. Jadi metode list dia menggunakan kurung seperti ini ya. Ingat ya teman-teman ya. Menggunakannya kurung kotak seperti ini. Dan metode tuple dia menggunakan kurungnya seperti ini nih. Yang melengkung ya. Untuk memasukkan nilai dalam satu variabel. Jadi nanti nilainya itu bisa lebih dari 1. Jadi kan contohnya X sama dengan 10. Boleh nggak kita masukkan 10, 20, 30 dan seterusnya? Boleh. Kita menggunakan kurung seperti ini atau list. Dan kurung seperti ini atau namanya tuple ya dalam satu variabel. Semua elemen dalam list dapat diubah susunannya serta nilainya, sedangkan dalam tuple elemen
nilai tidak dapat diubah. Jadi ada dua perbedaan di sini. Ada satu perbedaan, dua ya. Yang pertama bentuknya kotak seperti ini, list dan tuple ya. Yang ini bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah kalau dalam list ya, kalau kita menggunakan bentuknya kotak seperti ini, elemen dalam angka-angkanya, misalkan tadi saya masukkan nilai 10, 20, 30, itu dapat berubah susunannya. Misalkan 10-nya di akhir, 20-nya di awal, itu boleh. Nanti kita bisa setting dalam pemrogramannya. Tapi kalau kita gunakan nilai bentuk yang tuple, ingat ya sekali lagi, tuple ini tidak bisa diubah urutannya. Elemen dalam nilainya tidak bisa diubah, jadi fix ya nilainya. 10, 20, 30, oke urutannya seperti itu, tidak boleh dirubah-rubah. Nah itu adalah tuple. Jadi kalau kita menggunakan tuple, dia tidak bisa dirubah, sedangkan list bisa diubah-ubah nantinya. Oke, itu perbedaannya ya. Jadi tergantung peruntukan teman-teman. Teman-teman mau, saya fix deh, saya nggak akan berubah-ubah. Yaudah saya pakainya tuple. Oh ya, nanti saya mau rubah-rubah nih dalam prakteknya. Boleh pakai list ya. Oke, seperti itu ya. Nah ini contohnya ya, variabel multinilai, metode list contohnya di sini ada. Nanti kita kan bisa, tadi kalimatnya list itu bisa list dapat diubah susunannya ya. List ini bisa dapat dirubah susunannya. Dan tuple itu nggak bisa ya. Nah kalau list nanti seperti ini ya, append ya nilainya berapa ya. Bentuknya tapi nanti ini contoh programnya, dia harus menggunakan bentuknya kurung kurawa seperti ini. Tapi nanti dalam kurung seperti ini tuh variabelnya bentuknya harus nilainya adalah kotak. Nanti ada contohnya ya. Jadi ini contoh-contoh pemrograman untuk merubah-rubah bentuk variabel multinilai list ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi bisa kita append nilai dalam list datanya tersebut, kita bisa hitung. Kemudian kita bisa insertkan contohnya ya. Nanti ada contohnya ya. Ini untuk fungsi-fungsinya ya. Oke. Silakan dibaca ya. Ini kode-kode program untuk memodifikasi fungsi nilai list ya. Yang banyak ya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada jenis nilai list ya. Saya punya nilai variabel nilai di sini sama dengan, nah tadi kan awal-awal saya hanya bisa saya menunjukkan nilai angka 1. Nah itu berarti variabel tunggal ya. Nah sekarang saya kalau lebih dari 1 boleh nggak? Boleh. Namanya sebagai variabel multinilai. Nah boleh kita masukkan 50, 70, 80, 90 dengan bentuknya seperti ini. Ya, ingat sekali lagi kalau bentuk kotak seperti ini sebagai list, kalau kotaknya seperti ini ya, kurung kurawanya seperti ini disebutnya sebagai tuple. List atau kurungnya kotak seperti ini bisa dirubah-rubah. Ya, bisa dirubah-rubah. Susunannya, bentuknya, nilainya bisa dirubah-rubah. Ya, misalkan 50, 70, 80, 90 yang nilai yang saya masukkan di awal. Kemudian kita masukkan nilai 95, boleh nggak? Boleh. Jadi nanti setelah 50, 70, 80, 90 kita masukkan 95, boleh. Nah, itu artinya bisa dimodifikasi ya bentuk nilai list. Misalkan nilai ini ada variabel ini kita append kan. Nah, append ini adalah kode program untuk memodifikasi bentuk variabel multinilai dalam bentuk list ya. Kita append kan nilai 95 di sini di variabel nilai ini. Nah, kalau kita bikin dia bentuknya kurung bulat atau tuple, dia nggak akan bisa nih, error nanti. Karena tuple tidak bisa dimodifikasi ya. Tapi kalau bentuknya kotak seperti ini bisa dimodifikasi atau list ya. Jadi kita masukkan 95, nanti di urutannya bisa di akhir. Ini kalau ini random ya. Bisa di akhir, bisa di awal. Oke. Nah, kita bisa menghitung banyaknya, kalau append ini biasanya di akhir. Nah, kita bisa menghitung banyaknya jumlah nilai yang ada di dalam suatu variabel. Misalkan ini ada 1, 2, 3, 4 ya nilainya. Nah, kalau datanya misalkan kita ngambil data dari suatu alat misalkan ya. Nah, kita kan nggak tahu ya input outputnya itu berapa banyak. Nah, kita bisa daripada kita menghitung satu-satu seperti ini. Nah, kalau yang ini masih bisa dihitung dengan jari ya, 50, 70 jumlahnya ya. Pastinya ada berapa data sih? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ratusan ribuan kita nggak mungkin menghitung manual satu-satu. Nah, kita bisa menghitung menggunakan program dengan bentuknya seperti ini. Banyaknya nilai variabel itu len ya, menggunakan len atau length ya dalam bahasa Inggrisnya.
kita menghitung lengthnya atau banyaknya data di dalam variabel nilai ini ada berapa. Nanti kalau di run, di print nilai ini nanti ada tambahan 95 ya, 50, 70, 80, 90 dan ada 95 ya. Jadi bisa berubah. Banyak ini kalau kita print nanti kalau tadi ada 95 tambahannya berarti ada 1 2 3 4 tambah 95 5. Jadi ada 5 nilai. Banyaknya suatu nilai di dalam suatu variabel itu ada 5 ya. Kalau lengthnya misalkan kita tambahin 100, 100, ini terusnya boleh. Bisa ya. Jadi hanya berlaku pada variabel multinilai dengan bentuk list ya. Ingat sekali lagi, tuple tidak bisa dibentuk seperti ini. Ya, dia bentuknya fix. Dia untuk kasus di mana tidak bisa dirubah-rubah ya nilainya. Dalam data geofisika nanti itu bisa kita modifikasi karena memang mau kita processing ya biasanya dalam material juga. Nah, tapi dalam praktikum nanti di fisika komputasi umumnya kita coba bisa perpaduan antara yang list dan tuple ya. Oke. Ya, operator tadi kita sudah mempelajari ya variabel, ada variabel biasa yang tunggal dan ada variabel multinilai. Nah, kemudian nilai itu adalah banyak jenisnya juga ya. Nilai tadi ada numbers, ada string ya, ada boolean, ya ada none. Nah, sekarang operatornya yang sama dengan, jadi X sama dengan 10 sekali lagi. Contohnya variabelnya X, operatornya sama dengan dan 10 adalah nilainya. Atau jenis nilainya itu ada operator, ada numbers, ada string ya. Nah, sekarang sama dengan, misalkan sama dengan itu kan operator. Operator apakah cuma sama dengan doang? Ternyata enggak. Ya. Operator itu banyak. Contohnya ini. Contohnya yang biasa digunakan adalah plus sama dengan minus, lebih kecil, lebih kurang ya. Nah, itu yang berperilaku dalam suatu operasi matematika dan logika. Ya, kalau logika yang ini ya, yang lebih kecil lebih besar ya, itu biasanya logika. Matematika umumnya plus minus sama dengan. Ya, umumnya. Ada yang lain nggak ada, nanti kita lihat ya. Jadi operator itu contohnya seperti ini. Ya. Jadi nggak hanya sama dengan operator ini. Nanti apakah digunakan dalam suatu variabel di atas nantinya di awal bisa juga, atau kita gunakan nanti di string di kode program baru ya, kita bikin operatornya. Ini banyak kita gunakan operator ini kan karena kita menggunakannya dalam bentuk matematika ya. Kalau fisika komputasi itu banyaknya matematika. Oke, jadi tujuan menggunakan operator ialah untuk melakukan manipulasi data ya dengan aturan tertentu. Jadi bukan manipulasi, sebenarnya pengolahan data ya dengan aturan tertentu. Jadi suatu nilai data yang dimanipulasi oleh operator dinamakan dengan operan ya. Jadi nilainya yang tadi ya 10 kita tambahkan 2 misalkan. Nah, berarti penambahan 2-nya nanti itu adalah hasilnya adalah operan. Ya, disebutnya sebagai operan. Oke. Nah, operator terdapat 5 jenis operator di dalam Python. Jadi ada 5, ingat sekali lagi ya, ada 5. Yang pertama adalah operator aritmatika. Ini dari kalimatnya aja aritmatika, berarti ya tadi ya plus sama dengan tambah kurang bagi ya. Itu ya. Operator pemasukan nanti kita lihat assessment yang tadi ya sama dengan ya, tapi sama dengan itu nggak cuma sama dengan biasa aja, ada sama dengan kurang, sama dengan tambah ya. Nah, kemudian ada operator perbandingan ya. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, itu adalah operator perbandingan. Kemudian ada operator logika. Nanti kita lihat OR ya. Nah, dan lain-lain ya, AND dan lain-lain itu ada operator bitwise juga. Oke, kita lihat satu-satu di sini. Operator aritmatika seperti kalimatnya aritmatika adalah operator yang digunakan untuk menangani nilai-nilai numerik dalam operasi matematika. Nilai-nilai numerik ya tadi 10, 8 ya, 10 pangkat 7 ya. Ya, 10 eksponensial pangkat 7 gitu kan. Nah, dikalikan 2, dikalikan 3, dibagi 2, dibagi 10 dan seterusnya. Kali, bagi, kurang, tambah itu adalah operator aritmatika ya. Seperti itu. Nah, contohnya ini adalah
daftar operator aritmatika ya yang ada di dalam Python. Ada plus sama dengan plus kurang, kali ya bintang pakainya perkalian. Ya kalau tambah kurang itu biasa pakai plus sama minus. Kalau perkalian pakai bintang, pembagian pakai strip ya, pakai slash ya. Kemudian persen ini adalah modulus ya. Modulusnya. Apa modulus itu silakan dilihat lagi ya. Jadi modulus itu hubungannya dengan statistik nanti. Kemudian bintang-bintang itu adalah pangkat ya. Bintang-bintang itu adalah pangkat. Jadi bintang 1 adalah perkalian, bintang 2 kali itu adalah pangkat. Ingat nih. Kalau dalam komputasi fisika nanti banyak nih ya bentuk-bentuk seperti ini ya. Bintang-bintang pangkat dan slash atau slash 2 kali itu adalah pembagian tertaksir ya. Jadi membagi bilangan kemudian menaksirkannya ke bawah. Ini bilangan kita bagi kemudian kita bulatkan ya. Misalkan 10 bagi 3. Nah, nanti pembagiannya kan ada komanya. Nah, itu kita turunkan ke bawah ya. Gitu. Jadi nilai terkecilnya. Oke. Nah, ini contohnya dari operator yang kita gunakan ya. Ada misalkan variabelnya G ya, G itu sama dengan 2 di sini dan J sama dengan 4. Berarti kan kalau kita bikin print G plus J itu pasti hasilnya adalah 6 nanti ya. Gitu kan. Dan seterusnya silakan dipelajari. Ini contoh-contohnya dari operator aritmatika yang ada di dalam Python ya. Nah, contohnya seperti ini, saya punya variabel jarak ya. Di sini saya ketikkan jarak sama dengan 200. Nah, ini ada bentuk ini adalah kalimat yang tidak akan di-running dalam Python. Itu ciri khasnya adalah dengan menggunakan pagar. Ya, pagar di sini itu tidak akan menjalankan program atau kalimat atau angka yang di setelahnya pagar ini. Jadi pagar meter ini karena kalau kita tuliskan 200 meter tanpa pagar nanti error. Karena di sini jadi ada 2 tipe data kan, ada tipe data number dan tipe data string ya. Nah, kalau string boleh pakai kutip ya, tapi nanti jadi berantakan semua. Kenapa? Karena kita mau menjumlahkan numbernya aja biasanya, bukan stringnya. Jadi nanti kan 20 kita kutipkan meter, meternya ke jumlah juga, nanti error karena string itu tidak bisa dijumlahkan secara eksplisit ya. Nanti kita harus gunakan suatu trik untuk menjumlahkan ini, nanti bisa. Tapi secara umum tidak bisa, makanya biasanya untuk kita kan dalam fisika akan ada suatu ini ya satuan ya. Jadi satuannya itu misalkan meter di sini ya kita bikin seperti ini aja ya untuk mengingat kita aja. Pagar meter ini nggak akan dijalankan. Jadi yang kita lihat adalah nilainya 200 di sini, waktu 60. Nah, dalam operator aritmatika ini digunakan dalam fisika banyak ya. Karena kita menjalankan suatu fungsi rumus. Contohnya, kita bikin variabel kecepatan. Jadi nilai kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, ya. Jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya berapa? Di sini 200. Waktunya 60. Ya tinggal dibagi. Nanti kalau kita print kecepatannya ya artinya nilai 200 bagi 60. Kita ngitung otomatis, ya. Nah, ini tujuan pemrograman seperti contohnya adalah ya di kalkulator, di Excel ya kita bisa menghitung secara otomatis. Nah, yang ini tunggal nih ya, variabel tunggal. Kalau bikin multinilai yang banyak sekali, apakah bisa langsung otomatis menghitung seperti ini? Bisa. Ya, nanti hasilnya juga adalah outputnya variabel multinilai. Jadi bisa kita menggunakan variabel multinilai. Jadi tujuannya untuk menghitung cepat ya dengan menggunakan program. Dengan rumus sederhana dengan kecepatan ya jarak bagi waktu. Berarti nilai misalkan 200, 300, 400 ya 60, 70, 80 misalkan banyak ya, kalau kita ngitung manual lama. Kalau pakai komputasi seperti ini ya lebih cepat ya. Nanti hasilnya langsung keluar di bawah. Gitu ya. 200 bagi 60, 300 bagi 70 misalkan. Dan seterusnya itu bisa. Oke, ya dengan syarat multinilainya menggunakan list atau tuple. List bisa dirubah, tuple itu fix ya. Oke. Kemudian operator pemasukan, assessment operator merupakan operator yang digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel ya tadi ya, sama dengan contohnya ya, sama dengan X sama dengan 10. X itu adalah operator pemasukan ya. Masukkan nilai ke dalam suatu variabel. Jadi X sama dengan 10 tadi ya. X itu adalah variabel
X itu variabel dan kemudian X sama dengan itu adalah operatornya ya. Nah, ini contoh list dalam operator yang digunakan dalam Python. Itu ada sama dengan, silakan dibaca ya. Tujuannya untuk apa? Ya sama dengan untuk memasukkan suatu nilai ya. Plus sama dengan, jadi increment. Plus sama dengan ini increment. Min sama dengan itu decrement, pengurangan. Jadi dia increment berapa nanti ya. Nanti ini harus ada disertai bentuk yang lain ya, nggak bisa seperti sama dengan ini. Ya, jadi harus ada logikanya dalam menjalankan operator yang lain ya. Contohnya yang kalau yang X sama dengan ini sederhana aja ya, yang sama dengan ini tinggal X sama dengan 10. Nah, tapi kalau yang plus sama dengan ini nggak bisa, misalkan X plus sama dengan 10 nggak bisa. Jadi harus ada fungsi yang lain. Misalkan X tadi kan X sama dengan 10 ya. Nah, kemudian print X plus sama dengan 1, jadi increment 1. Ya, misalkan tadi 10 ya berarti tambah 1 ya jadi 11 gitu ya. Nah, itu fungsi dari penggunaan dari operator yang lain ya. Plus sama dengan, min sama dengan, ini perkalian, pemasukan perkalian, ini pembagian. Silakan dilihat lagi fungsi-fungsi yang lainnya, bentuk yang lainnya dalam operator ya. Operator perbandingan berikutnya adalah operator perbandingan yang tadi assessment ya, pemasukan, sekarang perbandingan. Jadi operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Keluaran dari operator perbandingan adalah boolean ya. Ini tipe data ya, tipe data boolean. Tadi tipe data number, string, sekali lagi boolean dan none. Nah, yang hasil dari operator perbandingan itu adalah boolean, yang nilainya true atau false. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya sama dengan itu memperbandingkan besarnya. Misalkan apakah G sama dengan H, atau G apakah G itu sama dengan nilai H atau tidak. Ini maksudnya kalau dua kali sebenarnya sebagai perbandingan. Tapi kalau kita hapus, jadi sehingga si sama dengan ini cuma satu kali aja dituliskan, itu operator assessment ya, beda ya bentuknya ya. Kalau sama dengan itu adalah perbandingan. Jadi dia membandingkan nilai G dengan H. Nilainya besar apa kecil? H, G dan H apakah nilainya sama atau tidak? Kalau tidak sama, dia false. Kalau dia sama, dia true ya. Jadi misalkan G sama dengan 10, kita tuliskan H sama dengan 11. Nah, kalau kita bikin G sama dengan H, nanti hasilnya hanya 2, true atau false gitu ya. Berarti nanti hasilnya false. Kalau G-nya 10, H-nya 10, berarti nanti hasilnya true ya. Jadi itu adalah operator perbandingan. Ada seru sama dengan, operator pertidaksamaan, apakah G tidak sama dengan H ya. Jadi kalau yang ini sama dengan, yang ini tidak sama gitu ya. Nanti hasilnya true atau false. Apakah G lebih besar daripada H? Nilainya true apa false. Jadi ini contoh dari bentuk operator perbandingan ya. Yang banyak digunakan nanti dalam alur logika percabangan atau looping nanti atau perulangan ya. Oke, silakan dibaca untuk yang ini. Nah, ini contohnya, saya punya variabel G, di sini saya kasih nilai 3 dan H saya kasih nilai 4. Nah, kita bikin perbandingan, apakah G sama dengan nilai H ya, dengan operator sama dengan ini, ya hasilnya pasti true ya, hasilnya pasti false ya, karena nggak sama ya. Kalau 4 dan 4 ya pasti hasilnya true gitu ya. Nah, lebih besar atau lebih kecil ya, jadi kita bikin lebih besar. Apakah G lebih besar dengan H? Ini cara bacanya seperti itu ya. Apakah nilai G sama dengan lebih besar sama dengan lebih besar pada nilai H? G itu lebih kecil ya. G itu 3, H itu 4, berarti G itu lebih kecil. Maka hasilnya pasti yang lebih besar ini adalah false ya. Kemudian lebih kecil, apakah G lebih kecil daripada H? Ya, nilai G itu 3, H itu 4 ya. Jelas ini pasti hasilnya true ya. Nah, jadi pasti hasilnya false, kemudian true hasilnya. Kalau kita print seperti ini nanti. Print G sama dengan H, perbandingan. G print sama dengan lebih besar daripada H, lebih besar. Nanti hasilnya hanya true atau false, seperti itu. Ya, ini adalah operator perbandingan. Nanti kita praktikkan ya.
Ada logika ya. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk menangani operasi logika atau kondisi true dan false. Operator ini biasanya digunakan untuk mengatur alur logika dalam sebuah program dengan menggunakan metode percabangan atau perulangan dalam Python. Nah, ini sebenarnya nanti operator logikanya banyak kita gunakan di kemudian hari ya, karena teman-teman harus mempelajari dulu percabangan dan perulangan seperti apa. Oke. Jadi alur logika itu kita lihat ya. Nah, ini operatornya seperti ini, ada AND, ada OR, ada NOT ya. Ini banyak digunakan dalam perulangan atau percabangan ya. Nah, tapi prakteknya nanti ya. Karena kita harus belajar dulu percabangan dan perulangan seperti apa. Oke. Ya, ini contoh sederhana aja. Misalkan G itu true, H itu false. G and H, ya nanti G or H. Nah, nanti contoh aja sederhana. Tapi aplikasinya banyak kan di percabangan dan perulangan nantinya. Oke. Nah, operator bitwise ini yang terakhir mungkin ya, untuk operator. Jadi operator bitwise itu merupakan operator yang memperlakukan nilai operan sebagai urutan bit ya, bilangan biner ya, itu adalah 0 dan 1 ya. Operator bitwise melakukan operasi dari digit bit operan satu ke digit bit operan lainnya, namun memiliki keluaran bilangan numerik desimal. Ini sebenarnya banyak digunakan dalam komputasi instrumentasi, karena hasil dari sensor dan aktuator yang digunakan itu pasti nilainya biner ya, 0 dan 1 ya. Dan contohnya kita menggunakan microcontroller ya, itu pasti dia di codingnya itu menggunakan bilangan biner gitu ya. Nah, ini contohnya operator untuk bilangan bitwise itu untuk operator bitwise itu ini ya jenis-jenisnya ya. Silakan dilihat, tapi jarang kita banyak pakai ya untuk sekarang ya. Tapi nanti di instrumentasi banyak. Nah, ini contohnya operator bitwise, kita punya angka 1 di sini dengan 8 bit ya. Nanti penjelasan ini sederhana aja, karena nanti lebih dalam lagi di instrumentasi, karena kita jarang menggunakan ini kalau di secara umum ya. Nanti kita biasanya untuk menentukan 1 di bilangan biner dengan 8 bit ya, ini 8 bit. Kalau 4 bit beda ya, cuman biasanya 4 angka aja. Kalau 8 bit ya seperti ini ya bentuknya. 000 di belakang 1, itu nilainya 1. Pindahin 0 ke depan, satunya ke depan, dia 2, tambahkan 1 lagi dia 3. Nah, ini contoh kode bilangan biner dalam 8 bit ya. Apa 8 bit, 4 bit itu apa? Nanti di instrumentasi kalian belajar. Oke, ini contohnya aja secara sederhana untuk menghitung bilangan biner ya. Nah, ini contoh bilangan bitwise tadi, silakan nanti di praktikum dicoba ya. Ya, itu saja perkuliahan kita hari ini. Tadi secara ringkas ya, kita sudah mempelajari variabel, kemudian operator, tipe data ya, nilai dari tipe data itu seperti apa aja. Kemudian tadi yang terakhir kita lihat operator jenisnya banyak juga ya. Jadi nanti teman-teman akan ada tugas terkait ini, nanti saya sampaikan di LMS. Itu saja, saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.